5 seconds to go. And 20 seconds. The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly radioactive water is seen falling in a killing mist as a great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana untuk gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang menguasai Indonesia dan Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan berita yang bagus untuk kita semua. Saya telah mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hal tersebut saya mendengarnya dari radio negara lain. Jadi sekarang terjadi kekosongan di negeri kita. Sungguh kabar gembira yang kau kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Kekosongan kekuasaan adalah Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di negara kita ini? Bagaimana jika kita meminta bantuan dari Bung Karno dan Bung Hatta? Ya, saya setuju. Dengan ini waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membahas hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi jangan sampai PKI mendengar kemerdekaan Indonesia ini. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PKI adalah bentukan dari Jepang, sedangkan kita tidak ingin ada ikut campur negara Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita harus menolak hadiah dari Jepang karena kemerdekaan adalah hak kita dan kita harus mengisinya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan hal ini. Baiklah, saya dan golongan muda lainnya akan pergi untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada di dalam? Ya, ada. Ada perlu apa ya? Kami ingin membicarakan sesuatu dengan Bung Karno. Oh, saya bagi sebentar ya. Silakan masuk. Terima kasih. Mas ada yang ingin bertemu, sepertinya penting. Baiklah, Mas akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar ada yang ingin kita bicarakan. Ya, kami telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan-kekosongan di negara Indonesia. Dan dari hasil rapat kami kemarin, kami sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mungkin saya akan usahakan setelah saya berunding dengan anggota PPKI. Tidak bisa, Bung. Kami tidak bisa menunggu lagi. Tapi apakah kalian tidak memikirkan bahwa jika kita nekat, Jepang akan menyerang kita?
Justru karena itu, Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia, sehingga kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Nanti saja, saya akan berunding dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Saya tidak berharap Anda melakukan perundingan dengan anggota PPKI, karena saya takut mereka tahu rencana kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak setuju jika kita merdeka karena Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan Dewanto. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana, Bung? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan dari sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, mereka masih muda. Wajar saja jika pemikiran mereka pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Bagaimana kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Baiklah, kalau begitu kita semua telah sepakat. Ya, telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang bagaimana ini? Para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta? Tapi kita kemana ya agar mereka tidak terhasut oleh Jepang? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok saja? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan hal itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Jadi gini, Bung. Ada apa? Jadi, Bung, Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu bentukan Jepang. Kita tidak mau ikut campur Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Pendapat itu benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. bagaimana jika perkataan Jepang hanya cuma janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji kemerdekaan itu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Kita berhak bebas dan sekarang saatnya. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Jika tidak, kita akan melakukan hal yang tidak memungkinkan. Jadi, saya harap kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mari kita pergi ke ruangan. Saya mengerti mengenai pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi, para golongan muda di Jakarta sudah mempersiapkan cara untuk mencegah serangan dari Jepang.
Tapi, apakah semua ini mungkin? Apakah kita dapat melakukan semua ini? Ya, tentu. Jika kita dapat memanfaatkan situasi ini dengan baik. Baiklah, kalau begitu kami setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa sepengetahuan Jepang. Bagaimana jika sampai besok pagi belum terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Seret saya ke pojok dan goreng leher saya. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana jika kita membuatnya di rumah Laksamana Maeda? Dia adalah seorang perwira tinggi militer Jepang, sehingga keamanan rumahnya pasti terjaga dan lokasinya juga strategis. Kalau seperti itu, ayo kita ke sana. Baik. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Maaf, apakah Laksamana Maeda ada? Ya, ada di dalam. Sebentar saya panggilkan. Ada apa ya? Maaf mengganggu, tapi saya butuh tempat untuk membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan pada esok hari. Oh, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Saya sangat senang mendengar berita ini. Baiklah, karena kita akan membuat teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia, apakah ada pulpen dan kertas Laksamana? Tentu saja ada. Bagaimana dengan penandatanganan teks ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh pihak PPKI, karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa kita akan merdeka jika tanpa bantuan Jepang. Apakah yang lain punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi yang hadir pada saat ini? Karena ini adalah berkat Indonesia, jadi atas nama Indonesia. Menurut saya, Andre dan Bung Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi ini atas nama bangsa Indonesia. Apakah hadirin sekalian setuju? Setuju. Tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Tapi apakah ada di sini mesin ketik? Tentu saja ada. Mari ikut dengan saya. Baiklah. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Fatma, Ya, ada apa? tolong buatkan bendera dari kain ini. Baiklah.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.